Oke, welcome ke channel CNFID. Balik lagi sama gua Niko. Dan ya, gua udah ditemenin sama produk yang belum pernah ada di channel ini, belum pernah kita ulas di channel ini. Well, jadi sebelumnya kita sering membahas soal Wi-Fi. Bahkan saya rasa sih 80% channel ini kita bahas soal Wi-Fi, router dan sebagainya gitu ya. Akan tetapi, meskipun brand ini adalah salah satu brand Wi-Fi yang bisa dibilang kacang goreng kalau di Indonesia, somehow kita nggak pernah kepikiran buat ngebahas si Wi-Fi ini. Dan sebelum gua kenalin, meskipun gua rasa udah pada kenal, tapi sebelum gua kenalin kita jualan bakpao dulu. Jualan bakpao ya? Enggak. Jadi kita kembali lagi ngebahas soal Wi-Fi. Tapi, well, to be fair, ini bukan produk terbaru. Memang sekarang udah pada Wi-Fi 6 dan orang lagi rame-ramenya ngebahas soal itu. But I think let's not forget about the classics. Jadi kita udah ditemenin sama line up Unify Access Point dari Ubiquiti. Dan kali ini gue pengen ngejelasin sedikit tentang line up dan maybe use case-nya ya. Ini Wi-Fi ini tipe-tipenya ada banyak dan bedanya apa aja gitu. Dan ini lebih cocok digunakan di case yang bagaimana. So, langsung aja kayaknya ya. Kita mulai dari line up yang pertama. Ini bisa dibilang line up yang paling umum, yaitu Unify Access Point AC. Nah, Unify Access Point AC ini terdiri paling basic dari yang namanya Unify AP AC Lite. Unify AP AC Lite itu yang ini. Ini bentuknya mungil banget. Ini ya di tangan gua nih pas. Dan ini bukan efek tangan gua yang kegedean. Memang to be honest ini dia modelnya agak kecil gitu ya. As a comparison, ini adalah Unify AP AC Long Range dan bisa dilihat perbandingan ukurannya. Tapi kita mulai dulu dari yang Unify AP AC Lite. Oke, jadi Unify AP AC Lite ini bisa dibilang adalah versi paling rendah daripada Unify AP. Dan harusnya udah ketebak sih dari namanya Lite gitu kan. Kan ada yang Lite, ada yang Pro. Kurang lebih seperti itu. Jadi di AP ini menawarkan footprint yang lebih kecil, tadi udah gue tunjukin. Dan powernya juga lebih kecil. Throughputnya lebih kecil. Ya memang sih powernya juga sih. Jadi di Unify AC Lite ini kita punya dua buah antena dual band yang masing-masing berkekuatan 3 dBi. Nah, untuk throughputnya sendiri di band 2 GHz kita punya 300 Mbps. Again, ini angka up to ya, angka dari spec sheet. And di 5 GHz kita punya throughput hingga 867 megabit per second. Jadi kurang lebih ini AP yang AC 1200. Selain itu, transmit power dari Unify AP ini juga paling kecil sih. Ini kalau nggak salah 20. Iya, 20 dBm only. Tapi meskipun transmit powernya segitu, gue rasa untuk beberapa kasus ini udah cukup. Terutama maybe AP ini bisa digunakan di kondisi small office atau di small business, atau mungkin di rumahan juga bisa pakai ini. Kan lumayan keren sih kalau untuk kondisi aplikasi yang di ceiling begitu ya. Nampaknya flush, mungkin mirip seperti di hotel-hotel gitu. Itu yang AC Lite. Next, di line up-nya Unify AP ini kita punya Unify AC Long Range. Iya, yang ini yang long range. So, long range ini gue rasa sih imbangannya dengan Unify AC Pro. Kenapa gue bilang begitu? Again, ini bentuknya sama ya, persis sebetulnya. Dan ukurannya juga hanya beda dikit. Ini yang AC Long Range. Satunya lagi yang AC Pro, ukurannya hanya sedikit lebih gede daripada yang ini. Dan dari segi antena, di seri Unify yang AC Long Range, ini ada satu buah antena dual band, tripolarity. Kebuka. Tripolarity, so di 2,4 GHz kita punya gain 3 dBi, 5 GHz juga punya gain 3 dBi. Ini again, ini sama dengan Unify AC Pro yang tadi gue mention, sama-sama 3 dBi. Bedanya, kalau di AC Long Range, di 2,4 GHz-nya itu transmit powernya itu 24 dBm, as opposed to di UAP AC Pro, Unify AC Pro,
Itu transmit powernya 2 GB dan 5 GB sama-sama 22 dBm. So, di UniFi AC Long Range, kita punya sedikit keunggulan untuk di range-nya, as the name suggests, long range ya. Untuk use case sih, nampaknya udah bisa ketebak sih. Namanya UniFi AC yang long range. Ini pasti digunakan untuk kondisi di mana kita memerlukan jangkauan Wi-Fi yang lebih panjang. Bukan panjang, enggak, jauh. Itu lebih cocok. Sedangkan di UniFi AC Pro, oke, barangnya nggak dari sini. Jangan bersedih, brother. Tapi you get the idea, bentuknya persis sama. Di UniFi AC Pro itu lebih dikhususkan untuk penggunaan di mana kita memerlukan user yang banyak. Nah, ngomong-ngomong soal user, memang di spec sheet semua ditulis up to 250 concurrent client. Akan tetapi kita tahu yang namanya barang Wi-Fi ini, ya spec sheet itu bisa dibilang hanya sebatas angka sih, kalau menurut gua. Dan memang di beberapa case yang udah gua alamin, nggak pernah concurrent client-nya itu bisa sampai angka segitu. Dan di case yang pernah gua coba, si UniFi AC Long Range ini bisa narik sampai kurang lebih 30-an sampai 40-an concurrent client, sedangkan di AC Pro itu sanggup hingga 50-an client. So, itu bisa jadi satu consideration untuk use case-nya kalian. Satu lagi yang ngebedain dari UniFi AC Pro dan UniFi yang lain, yang ceiling mount, UniFi AC Pro itu rupanya tahan weatherproof. Jadi bisa digunakan di kondisi indoor dan outdoor. Akan tetapi, maksud digunakan di kondisi outdoornya itu bukan bukan explicitly outdoor ya, bukan lu letakin di dinding luar rumah lu, nggak begitu. Tapi mungkin lebih didesain untuk misalnya di atap yang nggak sepenuhnya ketutup, nggak sepenuhnya indoor, jadi bisa dibilang semi indoor gitu. Again, ini AP yang ceiling mount, jadi kurang lebih penggunaannya seperti itu. Oke, so itu tadi sedikit tentang UniFi AC yang long range dengan yang Pro. Nah, ada satu lagi di line up UniFi AP yang sebetulnya nggak termasuk di ini sih, di line up UniFi AP yang tadi gue mention. Itu namanya UniFi AC HD HZ yang penampakannya seperti ini. Oke, so ini kotaknya masih disegel, so I won't take this out. Tapi again, bentuknya persis sama, hanya saja yang ini ukurannya significantly lebih gede. Jadi dari segi antena, si UniFi AP AC HD ini ribet banget sih namanya. Si UniFi AC HD ini punya antena 2,4 GHz dan 5 GHz yang 2,4 GHz yang punya gain 3 dBi, dan untuk antena 5 GHz dia punya gain 4 dBi. Dan dua antena ini punya transmit power yang apa sebutannya ya? Variabel kali. Jadi transmit powernya itu 6 sampai 25 dBm. Itu bisa menyesuaikan sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan kenapa dinamain HD? Jadi HD di sini adalah AP ini bisa ngehandle banyak klien, bisa dipakai di kondisi yang padat lah, high density gitu ya. Dan kalau kita lihat dari spec sheet, again ini klaim dari spec sheet, UniFi ngeklaim bahwa AP ini bisa ngehandle hingga 1000 concurrent client. Again, I'm not sure. Ini kita ngetes juga rada gimana ya, nyariin 1000 client untuk dikonekkan ke HP ini. So, saya rasa sih untuk amannya kita ambil kira-kira di setengah atau seperempatnya. Nah, angka itu aja udah hebat kali, gua rasa. Ini tadi yang UniFi AC HD. Ada satu lagi yang kita nggak punya barangnya di sini, but I'm gonna explain anyways. Itu adalah UniFi AC Edu, EDU. Jadi mungkin memang UniFi ini lebih dikhususkan untuk penggunaan di kampus or sekolah misalnya. Dan nanti munculnya aja di sini, lu bisa lihat bentuknya itu ada seperti bolong-bolong di sampingnya, dan itu adalah sistem PA atau sistem public address. Lebih awamnya lagi itu adalah speaker. Jadi UniFi AC Edu ini punya integrated loudspeaker yang bisa digunakan untuk pengumuman atau sejenisnya gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari spesifikasi Wi-Fi-nya, spesifikasi radionya, itu antenanya sama-sama 3 dBi, sama kayak yang UniFi AC Pro tadi, dengan transmit power di 22 dBm. So, dari segi Wi-Fi probably itu
kurang lebih sama dengan UniFi AC Pro tadi, hanya saja dia punya sistem PA-nya yang tadi. Oke, so itu tadi penjelasan sedikit tentang UniFi AP yang ceiling mount. Sebetulnya UniFi AP juga ada model yang in wall, ya kurang lebih itu sama sih, tapi somehow model yang itu kayaknya kurang populer di Indonesia, and kali ini gue nggak punya barangnya. And next kita masuk ke UniFi AC Mesh. UniFi AC Mesh ini line up lain ya. Ini model yang bukan ceiling mount, lebih ke wall mount or pole mount di tiang. Jadi di sini kita udah punya dua tipe, yaitu yang pertama UniFi AC Mesh, ini yang kecil, yang biasa, dan satu lagi ini UniFi AC Mesh Pro. Bentuknya jauh lebih gede, kotaknya juga. So maybe kita start dulu dari yang kecil. Jangan berlari sebelum Anda bisa berjalan, ya. Oke. Ini dari yang kecil. Bentuknya itu seperti ini. Dan ini nanti di atasnya kita bisa pasangin dua buah antena yang omnidirectional. Berarti ini antena eksternal, as you can guess. Dan model kabel LAN-nya ini sedikit berbeda daripada yang ceiling mount tadi. Ini modelnya itu kita colokin ke bagian bawahnya ini. Upsi. Ya. Kabel LAN-nya colokan di sini. Dan di bagian lubangnya ini ada dikasih seperti rubber gitu, seperti silikon, dimana kita bisa memasukkan kabel kita melalui sini. Jadi itu untuk menyegel kabel kita agar tidak kemasukan air di bagian dalamnya. And as you can guess, di UniFi AP seri Mesh ini, keduanya ini udah diperuntukkan untuk outdoor or indoor juga bisa sebetulnya, tapi lebih cocok ke penggunaan outdoor. Dan yang ngebedain dari UniFi Mesh yang biasa dengan yang Pro ini, kalau di UniFi AC Mesh ini kita punya dua antena yang omnidirectional. Itu gainnya 2,4 GHz kita punya gain 3 dBi, di 5 GHz kita punya gain 4 dBi. Sedangkan di UniFi AC Mesh Pro itu kita punya 3 antena dual band dengan gain 8 dBi. It's quite crazy, man. Jadi bisa kebayang ini memang diperuntukkan untuk outdoor dan area yang lebih luas gitu. Transmit power sih nggak beda jauh sih. Yang kecil ini transmit powernya 20 dBm, sedangkan yang gede 22 dBm, tapi gainnya agak sedikit lebih gede. Jadi dari segi jarak mungkin yang AC Mesh Pro ini lebih kuat. And ini jujur memang pernah gua tes, cuman kemarin nggak didokumentasiin. And it's quite crazy lah. Kira-kira di jarak 30 meter, tapi AP-nya ini gue letakin di dalam satu ruangan, dan itu bersekat kaca. Masih tembus somehow. It's quite cool. Oke, jadi mungkin itu aja gue rasa sedikit overview dari line up-nya UniFi Access Point. Again, ini gue nggak jelasin secara begitu detail ya, karena spek detailnya itu panjang banget, tapi nanti gue bakal cantumin link di deskripsi, kalian bisa langsung ngeliat di sana. Itu gue cantumin link ke datasheet-nya dari UniFi yang lebih lengkap. Tapi tadi udah gue jelasin sih, ini seri apa, lebih cocok kemana, dan generally itu udah bisa jadi satu parameter, itu udah bisa jadi consideration ke apa yang lebih cocok untuk use case-nya kalian. So I guess that's it video dari gue kali ini. Jangan lupa kalau lo suka dengan video ini, hit that like button and share ke teman-temannya kalian. Kalau kalian punya opini lain, kalian punya pendapat lain, atau kalian kalau punya suggestion lain, jangan ragu-ragu untuk drop di comment down below. Itu nggak pernah kita disable. And I would really appreciate inputnya kalian. Seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan AP seperti ini, atau in fact barang-barang IT yang lain, gue juga ada cantumin link di description itu ke marketplace terpercaya yang rekomendasinya kita lah. Kurang lebih seperti itu. So, I guess that's it dari gue kali ini. I'll catch you again next time. Again.